Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nizam Firman Nur Habibi dari Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai perhitungan gaya drag dengan menggunakan ANSYS 2016. Sebelumnya, saya dan teman-teman telah melakukan eksperimental untuk truk trailer dengan menggunakan wind tunnel. Berikut adalah desain dari truk yang telah saya dan teman-teman desain. Truk ini memiliki dimensi 1:50 dengan ukuran truk aslinya. Nah, untuk dapat dipakai menggunakan ANSYS, sebelumnya akan kita ekspor dahulu ke file step. Nah, kemudian akan kita buka ANSYS-nya. Nah, untuk menganalisis gaya drag di sini, kita akan menggunakan fluid flow fluent. Caranya dengan klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke project skematiknya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengimport geometri yang telah kita ekspor tadi. Caranya klik geometrinya, kemudian klik kanan, import geometri, kemudian kita cari filenya. Nah, ini dia. Kita buka. Kemudian kita buka geometrinya dengan cara klik kiri 2 kali. Nah, untuk memunculkan truknya pada geometri ini, caranya adalah dengan diklik generate. Nah, bisa dilihat. Nah, perlu diketahui setelah kita melakukan eksperimental, kita menggunakan wind tunnel dengan tie section ukuran 25 kali 25 cm dikali dengan 75 cm. Nah, di sini kita sebagai pembandingnya menggunakan ANSYS, maka akan kita coba samakan. Caranya dengan cara klik tools, kemudian enclosure. Nah, di sini ukurannya. Pertama, bagian expressnya, bagian belakang truknya adalah 0,25. Kemudian J plusnya 0,25. Untuk Z plusnya adalah 0,125 karena truknya harus berada di tengah, bagian tengah-tengah. Kemudian untuk X min-nya adalah 0,5. Kemudian Y min 0,0001 agar truknya berada di bagian bawah tie section. Kemudian untuk Z plusnya sama 0,125. Langkah selanjutnya adalah kita klik generate. Nah, jadi kurang lebih penggambarannya adalah seperti ini. Untuk bagian tie section-nya, nantinya kita akan analisis secara 3 dimensi. Kemudian langkah selanjutnya adalah boolean. Kita buat boolean di bagian create, kemudian boolean. Kita operasinya kita rubah jadi subtract. Nah, target bodinya kita pilih kotaknya, bagian text section-nya. Kemudian untuk tool bodies-nya kita bagian truknya. Klik. Kemudian kita klik generate lagi. Nah, boolean di sini berfungsi untuk membuat jadi text section-nya ini kita ibaratkan sebagai aliran udara dan truknya sebagai penghalang aliran udara tersebut. Sudah selesai, kita bisa close. Kemudian kita masuk ke bagian meshing. Tinggal klik 2 kali pada bagian mesh. Tunggu sampai gambar geometrinya tadi keluar. Nah, setelah keluar seperti ini, kita langsung generate mesh saja.
Di sini bisa dilihat hasil matchingnya dengan statistik yaitu 56.062 titik atau nodes. Jadi nantinya akan ada 56.000 titik perhitungan yang akan dilakukan oleh ANSYS. Namun di sini masih cukup kasar. Kita akan coba perhalus lagi dengan cara klik mesh-nya, kemudian sizing. Relevant centernya kita buat jadi fine. Kemudian smoothingnya kita buat high. Kemudian kita klik update. Di sini bisa kita lihat bahwa mesh-nya menjadi lebih halus atau lebih banyak titik perhitungan. Yang awalnya 56.000 sekarang jadi 96.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kasih nama bagian di sini dengan cara klik kanan, kemudian create name selection, bagian belakang truknya sebagai outlet, kemudian bagian depannya sebagai inlet, dan jangan lupa untuk bagian truknya ya. Oke. Kemudian kita klik update lagi. Setelah selesai, kemudian bisa kita close. Nah, kita lanjut ke bagian perhitungan, yaitu kita set perhitungannya. Kemudian kita klik setup. Nah, di sini kita akan menggunakan double precision. Dengan cara diklik ini, centang. Double precision sendiri ini maksudnya adalah tiap titik perhitungan hasil matching tadi itu menggunakan perhitungan dengan memori 64 bytes, sehingga nantinya akan lebih presisi. Namun dengan menggunakan double precision tentu saja dengan menggunakan memori yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian klik OK. Nah, sudah keluar. Di sini kita akan mencoba men-setup perhitungannya sehingga sebisa mungkin sama dengan keadaan pada wind tunnel yang telah kita lakukan sebelumnya. Pertama yaitu gravity-nya. Di sini kita akan gunakan 9,81. Karena arahnya ke bawah, jangan lupa dikasih negatif. Ini masuk ke bagian model. Di sini viskositasnya akan kita rubah menjadi K omega. Karena pada tes eksperimen wind tunnel, RE yang kita hitung adalah 3,42 kali 10 pangkat 5, yang berarti itu bersifat turbulen. Di sini untuk turbulen terdapat banyak, yaitu K epsilon, K omega, dan transition. Kita menggunakan K omega sendiri karena K omega ini perhitungannya lebih mendekati ke wall atau dinding dari benda uji yang akan kita hitung. Kemudian kita klik OK. Dan material sudah sesuai, yaitu fluida yang kita gunakan adalah udara atau air. Kemudian truknya adalah aluminium. Kemudian cell zone. Kemudian boundary condition. Nah, boundary condition ini kecepatan yang kita gunakan sebelumnya pada wind tunnel memiliki kecepatan 80 km per jam. Ya, kita rubah pada bagian inletnya 80 km per jam. Karena di sini masih bisa dilihat satuannya adalah masih meter per second, maka kita rubah dulu menjadi kilometer per jam biar lebih mudah. Yaitu pada bagian general, kemudian unit, kita cari velocity.
Nah, di sini kita rubah jadi kilometer per jam. Langsung close. Kita balik ke bagian boundary condition ya. Kita klik 2 kali inletnya. Nah, bisa setelah dirubah kita ganti jadi 80 km per jam. Oke. Dynamic mesh, kemudian reference value. Nah, pada reference value, area di sini merupakan area truk yang nantinya akan bertabrakan langsung dengan fluida yang akan mengalir. Jadi akan kita rubah dulu caranya dengan pada bagian report di sini. Kemudian project area, kita klik truknya, kemudian kita hitung. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa luas permukaan truk yang nantinya akan bertabrakan langsung dengan fluida adalah berukuran ini. Kita copy dan kita taruh di area. Nah, untuk densitas udara kita rubah juga, kita sesuaikan dengan kondisi saat kita melakukan eksperimen, yaitu densitas udara dan viskositas udara pada suhu 31 derajat Celcius. Oke, kita copy. Temperaturnya adalah 304 Kelvin. Kemudian kecepatannya jangan lupa jadi 80 km per jam. Dan kita lanjut ke solution method. Di sini kita akan menggunakan couplet karena untuk mengantisipasi adanya mesh yang buruk. Jadi menggunakan couplet ini dapat mengantisipasi adanya mesh yang buruk sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih teliti. Kemudian solution controlnya, lanjut ke bagian monitor. Di sini kita akan membuat plot gaya drag-nya dengan cara create drag untuk truknya. Kita di sini plot juga, kemudian klik OK. Terus teman-teman juga bisa membuat untuk menghitungnya gaya liftnya atau momennya. Kemudian kita lanjut ke solution initialization. Kita akan gunakan hybrid analyze. Jadi ini seperti perhitungan sementara. Dan kita lanjut ke run calculation. Di sini kita akan menggunakan 200 iterasi sebagai awalan. Langsung kita lakukan calculate. Nah, di sini ANSYS Fluent ini melakukan perhitungan dengan aljabar yang terdiskretasi sebagai diskretasi sehingga nantinya keluar nilai-nilai medan aliran, yaitu baik berupa tekanan maupun kecepatan. Nah, dari sini juga bisa kita lihat Fluent nantinya akan melaporkan hasil residual untuk tiap peraturan atau perhitungan yang diselesaikan. Jadi, misal ada 200 iterasi, Fluent akan melakukan 200 kali perhitungan untuk tiap titik yang nantinya akan kita lihat di sini. Nah, residual ini merupakan ukuran seberapa baik atau solusi perhitungannya. Jadi, perhitungan yang baik adalah dengan residual persamaannya yang mencapai lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, waktu perhitungannya memang cukup memakan waktu. Jadi buat teman-teman bisa ditinggal ataupun melakukan running untuk yang lain gitu. Mungkin buat yang PC-nya cukup kuat. Kalau yang masih standar atau belum memenuhi, ya masih tidak terlalu kuat, mungkin cukup
melakukan satu perhitungan karena cukup menghabiskan memori. Oke, di sini bisa kita lihat perhitungannya udah hampir selesai. Version complete. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat bahwa di sini meskipun menggunakan 200 iterasi, ternyata belum tercapai nilai yang konvergensi. Mungkin buat teman-teman yang mau mencoba, bisa ditambahkan lagi iterasinya, ataupun tidak, karena bisa kita lihat dari skala residualnya, bisa kita lihat bahwa grafik seluruhnya sudah mulai menurun. Ya, itu tidak apa-apa, jadi sebagai bisa kita lanjutlah ke yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita lihat hasil perhitungan untuk besar gaya drag yang terjadi pada truk. Caranya adalah bagian report, kemudian force. Nah, di sini bagian truknya aja. Kemudian langsung kita print. Nah, di sini akan langsung keluar bahwa gaya dragnya adalah bernilai 0,986 bagian total sini, dan koefisien dragnya adalah 0,818. Ini juga bisa disimpan dengan cara klik right-nya yang tadi, force-nya, terus kita klik right. Nah, kita simpan di sini. Oke. Nah, nantinya file ini bisa kita buka dengan menggunakan notepad dengan hasil yang sama seperti ini. Kemudian hasil skala residualnya, gambar ini juga bisa di save, baik yang hasil konvergensi story CD-nya maupun yang skala residual ini, dengan cara diklik bagian kamera ini. Nah, nantinya kita save aja langsung. Oke. Kemudian kita close. Kita akan melihat fenomena fisik aliran yang mengalir di bagian truknya. Langsung aja kita buka bagian resultnya. Nah, ini truknya kita perlihatkan dahulu. Kita rubah warnanya jadi warna putih. Untuk transparansinya 0,5 saja mungkin. Oke. Buat flat shading, kemudian apply. Sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat plane-nya. Kita rubah. Untuk transparansinya kita jadiin 1. Kemudian kita buat ada alirannya. Di sini ada bermacam-macam. Ada yang model vektor, kemudian kantor, kemudian ada streamline dan particle track. Kita akan coba ya dulu yang vektor. Oke. Lokasinya kita rubah ke bagian plane-nya. Dan kita klik apply. Nah, di sini bisa kita lihat aliran-aliran yang melewati bagian-bagian truk, di mana pada bagian belakang, bawah truk, dan bagian kepala terjadi fluida yang cukup berantakan. Jadi bisa nantinya kita tambahkan headrest maupun butel maupun penghalang di bagian tengahnya. Dari sini juga bisa kita lihat
dengan berbagai macam warna ini, berbagai macam kecepatannya, di mana yang warna merah itu berkisar 2,89 kali 10 pangkat 1 meter per sekon kecepatannya. Sedangkan pada yang warna biru merupakan yang berkecepatan rendah yang dapat menyebabkan penambahan gaya drag. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih dan semangat belajar.